cannot worship God truly if you are still self-centered. Kita kalau penyembahan doang tanpa benar-benar merenungkan firman. Welcome to Spiritual Journey by Sil and Jen. I'm Sil. I'm Jen. Part 2. LCWC Conference. Professor Ivan Semini. Spiritual Enrichment. Ya. Poin-poin aja kali ya. Boleh. Gue juga sambil lihat gue dapet. Kayaknya gue satu aja lah. Kayak ngomongin mirip kayak Heal to Love ya. Maksudnya ngingetin lagi back to basic. Ngomongin tentang kasih karunia Allah. Gak cuma mengerti tentang firman. Yang paling point out tuh adalah kenapa sih orang ahli Taurat, ahli Farisi itu mereka setahu itu sama firman. Tapi mereka tuh gak pakai kasih. Nah sedangkan kalau kita kan belajar untuk hidup berdasarkan kasih karunia Allah gitu. Jadi ngebedain tuh seperti itu. Ngerti firman itu nggak menjadi fondasi gitu. Kalau lo ngerti firman doang ya sebenarnya kayak ahli Farisi, dan paling akhirnya adalah kasih itu sendiri. Yep. Benar-benar ini sih kayak mengingatkan banget kalau ternyata kasih itu sepenting itu ya, sangat penting ya. Maksudnya apapun itu kalau nggak ada kasih ya nggak bakal bisa lah, nggak bakal bisa menyentuh apapun juga gitu. Dan apa yang kita lakukan jadi sia-sia. Even ngerti firman, baca firman, tapi kalau kita nggak melakukan kasih nggak bisa juga gitu. Iya. Terus kayak entah kenapa dia balik-balik lagi mengingatkan tentang gimana Tuhan sebagai jalan kebenaran hidup. Terus gak ada yang bisa melalui siapapun lewat Tuhan, hanya lewat Tuhan gitu ya jalan kebenarannya. Terus juga ini sih poinnya, kasih karunia itu bukan diusahakan tapi diterima. Yes. Jadi kayak kadang kita mengusahakan banyak hal, mencoba gitu, tapi bukan itu point outnya sih. Gitu. Oke, kalau gue mungkin 3 poin. Bentar. Gue udah highlight beberapa yang gue mau ambil sebagai takeaway. Pertama, orang ahli Farisi itu mereka gimana translate ya? They have the law of God, but they don't have the heart of God. Jadi bukannya the law of God tuh nggak penting, bukannya law of God itu tidak boleh dipelajari, tapi kalau misalkan tanpa kasih itu semua sia-sia. Betul. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu soal kebohongan yang sekarang itu kita semua udah amini, yaitu kita harus melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita sehingga kita itu nanti bisa dihargai sama orang, bisa dikasihi. Pokoknya kita tuh harus mati-matian melakukan segala sesuatu. Makanya akhirnya supaya orang tuh merasa dirinya bernilai, mereka mikir mereka harus kaya, mereka harus menjadi orang yang terhormat, mereka harus mendapatkan sesuatu supaya ada di posisi sesuatu supaya orang-orang tuh respect sama dia dan lain-lain gitu. Padahal kalau kita ngejar sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, ending-endingnya adalah mungkin kita akan mendapatkan semua validasi itu, tapi hati kita akan kosong. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi sama Tuhan dengan cara dia memulihkan kita. Dan yang ketiga, ini penting banget sih karena ini menjadi pertanyaan banyak orang. Generational curse atau keturunan ya, itu cuman bisa be broken by healing. Jadi mungkin kita ngerasa, iya nih gue kayak gini karena dulu gue luka dari orang tua gue, apa yang orang tua kita pernah lakukan ke kita, tapi mereka juga dulu diperlakukan dengan hal yang buruk dari orang tua mereka. Itu kan generational curse kan, dan itu cuma bisa dipatahkan dengan healing by God gitu. Dan the way to be healed itu bukan suppressing our pain and hoping it will go away, but allow Him to love us first. Lalu ini Voice and Stories 3 itu life changing worship. Jadi ini talk show juga ngomongin tentang worship. Sebenarnya udah sering banget denger sih, dan kayak setuju banget. Tapi yang banyak yang gue dapetin di luar dari yang gue ngerti selama ini tentang worship juga adalah worship itu is not transaksional, tapi itu adalah daily life. Terus worship itu has to be grounded into the Bible. Jadi kayak balik lagi, worship itu menghasilkan sebuah encounter. Dan kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dan you cannot
worship God truly if you are still self-centered. Jadi kayak ternyata worship itu kan kitanya yang dienakin, kitanya yang diberikan kayak enak nih gitu ya, atau disenangkan, tapi justru harusnya tuh worship God tuh bukan centernya lu tapi Tuhan. Wow. Kayak gitu. Jadi itu ngomongin tentang ya kenapa tadi daily life karena ya sebenarnya apa aja yang setiap hari lakukan tuh persembahan hidup buat Tuhan kan. Apapun itu gitu. Jadi kayak setuju banget. Oke. Ini yang gue suka banget dari pertanyaan worship itu sebenarnya apa. Karena kemarin kan kita ada Mentimeter juga kan. Terus pas ditanya tuh gue jawab worship itu adalah life offering. Gue lifestyle, gue life offering. Jadi kayak Persembahan hidup kita gitu. Dan kemarin ada satu pembicara, sorry gue lupa siapa, tapi dia bilang worship is not just about a song but sacrifice. Oh si Paredo ya. Pengorbanan. Jadi worship itu adalah sebuah pengorbanan gitu. Tapi worship song itu bisa jadi vehicle untuk kita memberikan hati kita. Karena di dalam ketika kita lagi penyembahan dalam lagu, itu hati kita dibuat lebih rendah hati. Hati kita tuh diproses sama Tuhan. Jadi kita menemukan Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan ketika kita melalui lagu-lagu penyembahan itu. Jadi kita bisa disadarkan sama dosa-dosa kita melalui pastinya firman-Nya yang kita baca setiap hari. Pastinya tanpa kita kalau penyembahan doang tanpa benar-benar merenungkan firman cuma ya karena apa yang harus kita uji kalau kita nggak baca firman Tuhan gitu. Dan aku suka sama kata-kata ini juga kemarin yang dibilang worship is the only thing that we can offer to God, that the one yang bisa lakukan itu cuma kita, karena God itu nggak pernah akan descend untuk worship kita kan. Dia nggak akan pernah layak untuk worship kita gitu, tapi itu satu-satunya yang kayak kita bisa lakukan ke Tuhan untuk dia yang dia nggak akan pernah layak untuk berikan ke kita gitu. Itu something yang very sweet yang gue jadi only one harus kita doang yang nyembah kan. Nggak bisa. Yes. Okay, next sit down. Ini gue paling suka juga sih Pastor Gary Lee. Dia ngomongin soal tentang 5 roti 2 ikan, tapi konteksnya di sini kayak baru sadar juga ya ternyata ketika momen Tuhan bilang semuanya disuruh sit down, kayak dia nggak pernah memerintahkan untuk lu hunting makanan atau lu apapun itu, enggak, tapi ini kayak ngingetin tentang sit down ini ternyata banyak banget meaning gitu loh. Untuk lu di sini ya, sit itu still in this present, trust him completely. Jadi still itu dikata sit gitu. Dan belajar untuk sit down and allow him to do what God to do. Jadi kayak biarin supaya ya Tuhan yang melakukan bagiannya dia gitu loh untuk kita gitu. Sometimes kita pengen coba win banyak hal, tapi ya bukan itu partmu gitu, udah kayak partnya Tuhan kan sebenarnya. Tapi kita ya balik lagi manusia kan. Terus dia ngomong juga di zaman era ini kan terlalu busy dan harus melakukan ini itu. Kayaknya kalau misalnya ini nggak works harus ini harus itu. Padahal sebenarnya kan cukup lu suruh stay aja, suruh lu diem gitu. Diem bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya, tapi diam dalam hadiratnya gitu. Mendapatkan apa sih yang Tuhan mau. Karena gue ngebayangin di posisi orang-orang itu kan bilang kan lagi lapar banget segala macem, terus ketika lu lagi lapar, lu lagi mendesak, lu suruh diem, itu tuh kan susah banget. Kayak lu tetap harus mendengarkan aja gitu, lu arahannya mau kemana nih gitu kan. Itu ngebayang banget kayak in real life lah, kayak kita lagi nunggu sesuatu, terus kita udah dalam keadaan nih kayak bentar lagi nih mungkin lu bakal mati nih gitu, tapi lu harus nunggu doang gitu. Nah itu kayak gimana, itu ternyata titik dimana lu belajar mungkin critical moment kali ya. Lu tetap mendengar Tuhan aja gitu, bukan cari-cari pakai kekuatan sendiri gitu loh. Nah itu sih yang secara garis besar dapetin. Walaupun baik banget ya. Wah baik banget. Kayak ya pengen be still and know, ya itu kan yang kata-kata yada untuk tahu personally ya banyak banget. Cuman nih gimana make it simple, ya udah tambahin setelah itunya jujur, aja. Tadi pas Jar lagi share baca terus kayak aduh banyak banget yang mana. Ini gue tulisnya sampai berapa halaman ya? Iya, pokoknya ngambil dari tadi kan yang be still and know that I am God. Yeah. Jadi dia kemarin itu menjelaskan tentang bagian and know that I am God. Know itu dari kata yada. Yeah. Itu bukan kayak oh gue tahu atau aha moment. Yeah. Tapi itu tuh to know personally and have intimate relationship with him. To know him by experience. Terus udah itu
Dia mengingatkan kita untuk create time and space so that you have time to experience an intimate relationship with your father. Dan dia bilang something yang menurut gue bagus banget kan ya, kayak pokoknya dia ngomong the the more you yada him, the more you can be still in his presence. The longer you can be still in his presence gitu. Tapi maksudnya his presence tuh bukan ngomongin soal saat teduh doang, tapi kayak bahkan di aktivitas kita sehari-hari kita bisa merasakan bahwa Tuhan tuh ikut serta di dalam kegiatan kita sehari-hari. Tapi juga create the moment, karena kemarin dia bilang, bukan ini beda loh kalau kita cuma me time sama ketika kita benar-benar penuh di his presence untuk dia gitu. Jadi mau kita dimanapun, mau kita lagi di gunung, mau kita di pemandangan indah, mau kita lagi di kamar kita yang berantakan, ya his presence itu masih tetap bisa kita rasakan gitu. Dan itu seberapa long yang kita bisa spend sama Tuhan itu ditentukan oleh seberapa yada kita atau intimate relationship kita sama dia gitu. Dan ini penting karena ini penting nih kata-kata ini. Jadi his presence ketika kita saat teduh, ketika kita spend time with him, peace and happiness itu bukan reward. Kalau aku makin spend time with him, aku akan semakin mendapatkan dan diberikan peace. Enggak, tapi peace and happiness itu udah ada di dalam kita. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita, maka kita bersaat teduh atau quiet time with him itu justru untuk menemukan itu yang sudah ada di dalam kita gitu. Jadi kayak embrace apa yang udah ada di dalam kayak gitu. Oke. Yang ini pas nikahan Evangeline Valerie ngomongin tentang woman in calling and woman in purpose. Intinya adalah menggenapi panggilan, dan buah dari sebuah pemuritan adalah calling dalam Tuhan. Jadi jangan pernah ragu-ragu dalam setiap kesempatan yang Tuhan kasih, apapun kesempatan harus diambil. Dan ini ngomongin tentang soal perempuan Samaria juga, yang Tuhan tuh bukan dengan sengaja bertemu perempuan Samaria ini tuh memang Tuhan mau pakai dia buat jadi saksi gitu. Jadi kayak kita tuh harus tahu bahwa kita tuh hidupnya untuk dipanggil menjadi murid Tuhan, dan kita memuridkan orang lain lagi kayak gitu. Jadi secara garis besar intinya adalah Tuhan itu nggak pernah berhutang, dan Tuhan nggak pernah mengambil apa yang nggak perlu diambil maksudnya dari kita. Justru Tuhan yang akan memberikan buat kita gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang mungkin kita rasanya kayak ngapain sih maksudnya melayani, mengejar panggilan Tuhan segala macam. Tapi ya berkat rohani itu emang udah Tuhan siapkan buat kita, dan mungkin hasilnya nggak kita bisa lihat, tapi kesetiaan kita makin tambah, taat kita makin tambah, terus udah gitu karakter kita makin diubahkan, kedagingan kita makin dikikis, dan akhirnya itu jadinya mulihin mulihin kita gitu. Jadi ya berkatnya itu nggak cuma kita terima sampai sekarang, tapi sampai kekekalan kayak gitu. Jadi ya mengingatkan untuk selalu sungguh-sungguh dan melakukan pekerjaan dan bagiannya melayani Tuhan lah gitu. Terus ada banyak sih sebenarnya contoh-contohnya dia tuh juga menurut gue terharu juga, kayak padahal mereka juga dalam momen yang struggle juga, masih banyak banget menanti jawaban Tuhan gitu, tapi mereka tetap track ngikutin terus Tuhan bawa kemana gitu, setia terus gitu. Tuhan suruh ini ya ini apa yang ada di depan mata dikerjain gitu, sampai akhirnya sekarang ya mungkin yang didapatkan bukan berkat secara jasmani, tapi kayak berkat rohani dan perdamaian, kesenangan itu sih. Oke. Kita pindah tempat teman-teman karena itu orang-orang udah pada ngantri mau masuk pesawat. Oke, last di Revival Night Day itu oleh Pastor Frankie, gembala sidangnya Best Church. Kalau aku diingetin tentang semua butuh waktu, tapi waktu itu nggak boleh hilang buat melayani Tuhan. Banyak banget masalah, banyak banget dalam hidup, tapi itu bukan jadi alasan untuk kita nggak melayani Tuhan. Baik lagi, iman itu adalah kita semua punya iman, maksudnya kita semua punya iman. Makanya iman itu adalah waktunya untuk kita selalu bergerak. Kita nggak mengenal kondisi, keadaan, dan segala macam kayak gitu. Jadi ini membakar hati. Lagi-lagi juga sih tentang gimana kita ini ya, misalnya juga jadi anak Tuhan tuh untuk dipanggil untuk melayani, bergerak ya. Terus nah ini perbendaharaan di hidup kita itu yang harus diisi dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan ajakan kita, supaya kita tuh hati kita tuh nggak naik turun. Maksudnya keadaan kondisi kita kan
bisa terjebak. Tapi kalau pembenaran sih kitanya jadinya nggak diombang-ambingkan gitu loh. Ketika ada masalah kita drop, kita pelayanan mungkin atau lain nih ketika kita lagi oke kita ini lebih lagi gitu. Jadi bukan karena keadaan seperti itu. Terus intinya yang soal tentang mendengar suara Tuhan juga sih ya, kayak belajar sadar, terus merendahkan hati, mencari kehendaknya Bapak, kayak gitu, dan eh, langsung melakukan gitu ya. Itu yang gue dapet sih. Berapa. Tapi kayaknya ada beberapa 4 poin. 4 poin itu tuh kayak intinya sadar kalau sudah jauh. Terus mau buka jalan buat Tuhan itu karena tanggung jawab semuanya itu di tangan kita. Jadi jangan mengeraskan hati. Terus mau berserah diri. Yang terakhir itu lakukan tindakan iman. Oke. Dari semuanya yang semua, tapi ada satu poin yang sangat penting. Itu adalah bagaimanapun caranya, dia itu akan selalu menanamkan firman di dalam hati kita setiap orang dengan cara apapun. Tapi selalu ada batu-batu di dalam hati kita. Batu-batu itu tuh dosa, kebiasaan yang lama, terus kepahitan, luka. Yang batu itu tuh kita keep di hati kita dan kita nggak membiarkan Tuhan tuh memangkukan tangannya untuk ngambilin dan bersihin batu-batu. Akhirnya kita mengeraskan hati kita dan kita diajak untuk supaya kita membuka pintu itu supaya tangan Tuhan bisa masuk dan bersihin satu-satu kerikil-kerikil semua. Kan susah ya kalau yang kayak kecil-kecilnya tuh diambil-ambilin sama Tuhan sampai benar-benar bersih, dan ketika itu semua dibersihin hati kita kebuka, akhirnya luka-luka kita baru kelihatan. Ketika luka-luka kelihatan, kita mau disembuhin itu sakit. Kebanyakan orang akhirnya membiarkan batu-batu yang baru masuk lagi karena tahu ketika dibuka dia jadi vulnerable, dia jadi rapuh, dia jadi lemah, dan dia nggak membiarkan akhirnya Tuhan melanjutkan proses pemulihan, tapi dia akhirnya memasukkan batu-batu lagi, kebiasaan buruk lagi, kembali lagi ke kebiasaan yang lama sampai akhirnya itu menumpuk lagi. Tapi Tuhan tetap mau terus bersedia hati kita walaupun nggak enak caranya, sakit gitu ya, tapi tetap biarin Tuhan ngambil terus, dan ketika sakit jangan pernah menyerah. Mau dan sama Tuhan.